Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizal Iqbal Arijal di pelajaran informatika untuk kelas 10 MIPA 3, 4, 5, 6, dan 7. Minggu lalu kita sudah belajar tentang komponen sistem komputer. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu tentang jaringan komputer. Tapi sebelum masuk ke pelajaran, saya berharap kalian ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, terhindar dari berbagai penyakit, apalagi yang kita khawatirkan bersama, yaitu tentang COVID-19. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Nah, baiklah anak-anakku kelas 10 MIPA 3, 4, 5, 6, dan 7, kita sekarang akan belajar tentang apa itu jaringan komputer. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, saya akan mengilustrasikan dulu. Mungkin kalian pernah bermain game secara bersamaan dengan teman kalian menggunakan PC. Contoh dulu itu yang saya tahu ada gamenya tentang Point Blank misalkan. Nah, itu bisa dimainkan secara bersamaan. Yang menghubungkan antara komputer tersebut itu ada teori tentang jaringan komputer ya. Jadi, nah, jaringan tersebut bisa saling berbagi data sehingga software tersebut, dalam hal ini game tersebut, bisa saling bermain bersama-sama. Oh ya, maaf sebelumnya saya menggunakan jaket karena cuaca hari ini cukup dingin ya. Ya, selanjutnya, nah sekarang pengertian kata jaringan. Apa sih jaringan itu? Kita coba telisik dulu secara kata per kata. Nah, jaring ini atau jaringan ini adalah sesuatu yang saling terhubung. Contoh, jaring laba-laba, jaring gawang itu. Semua saling berkaitan, saling terkait satu sama lain sehingga mempunyai fungsi yang sama, fungsi tertentu. Kalau jaring gawang itu ya tentu untuk menahan bola. Kalau tidak saling berkaitan, maka bolanya itu ketika nanti masuk gol tidak akan tertahan. Nah, maka itu harus saling terkait. Contoh lain, jaringan dalam biologi ya, itu mempunyai arti sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, itulah kata jaringan itu sendiri. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Ya, pengertian jaringan komputer adalah sekumpulan ya, berarti sekumpulan itu pasti lebih dari satu, dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain, kemudian digunakan untuk berbagai data. Jadi ada dua buah komputer atau lebih saling terhubung sehingga memiliki fungsi yang sama dengan kombinasi hardware dan software. Nah, tujuannya apa? Pasti punya tujuan kenapa harus dibentuk jaringan komputer. Tujuannya adalah agar sekumpulan komputer tersebut bisa saling berkomunikasi. Ini sebagai contoh ya, ilustrasi. Kalau kita bekerja di sebuah kantor, kemudian kantor itu memiliki jarak yang cukup jauh, atau misalkan berlantai-lantai, lantai 1 sampai lantai 10 misalkan. Ketika kita membutuhkan data dari lantai 1 ke lantai 10, komputer di lantai 1 dan komputer 10, maka kalau kita harus berjalan atau naik lift lah yang cepatnya itu, tetap itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita ambil menggunakan flash disk misalkan, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tetapi dengan adanya jaringan komputer ini, dengan singkat, efisien dan efektif, kita bisa bertukar data secara cepat. Nah itu. Nah, kita lihat ya gambar ilustrasi ini. Nah, di sini di sekelilingnya ada komputer atau laptop. Di tengahnya ini bisa dikatakan terminalnya, alat untuk menghubungkan antara komputer yang satu ini dengan komputer yang lain. Nah, di sini kita ilustrasikan ada 8 unit laptop ya atau komputer. Ini saling berhubungan. Satu sama lain bisa bertukar data secara cepat. Jadi kalau sudah dibentuk jaringan seperti ini, tidak perlu lagi kita mengambil data itu menggunakan flash disk atau media lain secara manual. Cukup tetap berada di depan komputer masing-masing, kemudian tinggal berbagi saja
dengan software atau teknik yang biasa digunakan dalam jaringan komputer. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, jadi jaringan komputer itu adalah sekumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lainnya yang digunakan untuk berbagi data. Oke, itulah pengertian dari jaringan komputer. Selanjutnya, ada manfaatnya. Ketika kita buat sesuatu, pasti dong harus bermanfaat. Buat apa ya? Kalau tidak bermanfaat ya, buat apa kita membuat sesuatu? Kita membuat kursi pasti ada manfaatnya. Kita membuat meja, ada manfaatnya. Ini juga sama, dalam jaringan komputer pasti ada manfaatnya. Yang pertama, manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama adalah mempermudah sharing files atau berbagi file. Nah, tadi sudah saya contohkan, bayangkan apabila kita harus naik turun tangga atau naik lift hanya untuk meminta file saja atau dokumen dari komputer lain, saya kira itu akan membuat waktu terbuang percuma. Jadi tidak efektif dan efisien. Maka dengan adanya jaringan komputer ini bermanfaat untuk mempercepat dan mempermudah ketika kita akan melaksanakan atau melakukan sharing file. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dari jaringan komputer adalah menghemat biaya atau efisiensi tadi. Kok bisa menghemat biaya? Contoh, kalau kita bekerja di sebuah kantor, ada 10 orang pengguna komputer, kemudian dari 10 orang tersebut harus setiap hari mencetak dokumen dari hasil pekerjaannya, dan printer tersebut dipasang satu komputer satu printer karena tidak terpasang jaringan misalkan, maka satu printer itu harus menggunakan satu printer. Nah, maka dengan adanya jaringan komputer ini bisa satu printer tersebut digunakan secara bersamaan menggunakan teknik dari sharing resource. Ya, jadi printer tersebut bisa digunakan secara bersamaan dalam waktu yang sama ya. Selanjutnya, manfaat dari jaringan komputer adalah kita bisa mengakses data atau program lebih mudah. Contoh, kita sekarang atau kalian pernah UN menggunakan UNBK atau UN berbasis komputer. Nah, itu konsepnya adalah menggunakan jaringan komputer. Jadi setiap klien mengambil data dari server kemudian mengerjakannya di komputer masing-masing. Nah, jadi akses program lebih mudah. Contohnya ya barusan yaitu UNBK. Selanjutnya, manfaat dari jaringan komputer adalah mempermudah komunikasi. Contoh, ketika kita ingin berinteraksi menggunakan aplikasi chatting, ya, tentunya harus ada jaringan komputernya dulu. Ini kita belum berbicara jaringan internet ya yang lebih luas. Hanya berbicara jaringan satu atau dua atau tiga komputer saja. Ada aplikasi yang bisa menyambungkan komputer tersebut agar kita bisa berkomunikasi atau interaksi dengan komputer lain. Salah satu aplikasinya itu FTP, File Transfer Protocol. Nah, itu ada 4 manfaat jaringan komputer. Saya yakin masih ada manfaat-manfaat yang lainnya. Silakan kalian cari saja referensi, baik itu di googling atau di YouTube, pasti masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Ini saya jelaskan secara singkat saja. Oke, selanjutnya masuk ke jenis-jenis jaringan komputer. Pasti punya jenisnya. Nah, yang pertama, jenis jaringan komputer berdasarkan area atau wilayahnya. Nah, berdasarkan area ini minimal setidaknya ada 4 jenis. Dan mungkin saja bisa lebih. Saya akan menjelaskan 4 jenis saja. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan Local Area Network atau biasa kita singkat dengan LAN. Apa yang dimaksud dengan LAN atau Local Area Network ini? Ya, LAN ini adalah sebuah jaringan komputer kecil, biasanya ada dalam satu area ruangan atau perkantoran atau sebuah gedung.
tidak lebih mungkin dari sekitar jaraknya itu tidak lebih dari 1000 meteran. Nah, jadi di sekolah kita misalkan ada jaringan komputer yang biasa kita gunakan untuk UNBK, nah itu termasuk ke dalam jenis jaringan komputer local area network karena areanya masih kecil, masih hanya dalam satu lingkup kantor, satu sekolah, satu gedung MAN 2 Tasikmalaya. Nah, itu yang pertama. Jaraknya ya mungkin hanya 10 sampai 1000 meter. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan Metropolitan Area Network atau kita singkat menjadi MAN. Nah, jadi MAN ini atau Metropolitan Area Network ini jaringan komputer yang menghubungkan lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Jadi, misalkan satu sekolah atau satu gedung terhubung dengan gedung yang lain dengan jarak sekitar 10 km. Nah, itu dinamakan dengan jaringan metropolitan. Nah, MAN ini biasanya menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN ya. Bisa menggunakan kabel optik atau juga bisa menggunakan ya teknologi tanpa kabel. Jadi MAN ini kalau kita katakan jaraknya ya sekitar bisa dalam jangka 1 km sampai 100 km. Itu masih 100 km masih termasuk ke dalam MAN. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan Wide Area Network. Nah, atau WAN. WAN ini sama bisa dikatakan kumpulan dari LAN, tapi tersebar secara lebih luas lagi secara geografisnya. Mungkin secara jarak ini bisa sampai 100 km, antara 100 km sampai 1000 km. Nah, jadi kalau misalkan satu kota terhubung dengan kota lain, Jakarta dengan Surabaya, Jakarta dengan Semarang, nah itu sudah bisa masuk dalam kategori Wide Area Network. Yang keempat, lebih dari itu semua, lebih dari 3 itu adalah internet. Nah, internet ya sudah tersambung kemana-mana ya. Satu dunia ini, jaringan ini dinamakan dengan internet. Kita sangat bisa merasakan bagaimana manfaat dari internet tersebut. Kita bisa menggunakan smartphone sekarang, bisa menggunakan TV, webcam, CCTV, atau PC untuk menjelajah dunia ini di dunia maya, yaitu awalnya adalah dari internet. Internet ini asalnya dari apa ya? Dari jaringan kecil tadi, dari LAN itu. Semua terhubung, saling berhubungan, terhubung, dan ada aplikasinya. Jadilah jaringan yang global seperti sekarang ini yang dinamakan dengan internet ya. Ya, ini jaraknya lebih dari 1000 km sudah dikatakan internet. Sekarang kita bisa mengakses informasi yang berasal dari negara-negara lain. Dari Eropa, dari Amerika, dari manapun kita bisa akses. Kapanpun kita bisa akses. Karena manfaat dari internet ini. Ya, kita lihat tabel di sini ya. Saya akan tampilkan, ini tabel jaraknya. Oke, mungkin ada sedikit perbedaan tapi intinya sama saja. Kolom pertama jarak, kolom kedua network, dan kolom ketiga areanya. 1 sampai 10 meter yang pertama ini dinamakan dengan ya masih kategori LAN lah, ruangan ya. Dan sampai yang terakhir di atas 1 juta meter atau 1000 km itu sudah antar negara ya, sudah dikatakan dalam kategori internet. Ini silakan kalian lihat tabel ini ya. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media penghantar. Nah, yang pertama ada jaringan komputer dinamakan dengan wire network atau jaringan kabel. Jadi koneksinya itu menggunakan kabel. Ada 2 komputer kita hubungkan dengan kabel. Nah, itu walaupun hanya 2 komputer itu sudah termasuk ke dalam kategori jaringan komputer dengan tipe kabel. Kita lihat di sini contohnya. Oke. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, nah ini sudah berkembang sekarang, sudah mulai banyak digunakan, yaitu jaringan internet. Jaringan komputer dinamakan dengan wireless network atau tanpa kabel.
Nah, kalau jaringan itu dibuat dengan jarak yang cukup jauh, kita akan terlalu ribet misalkan menggunakan kabel, maka sekarang sudah ada teknologi tanpa kabel atau wireless network. Ya, kita ini sedang merasakan, kalian sedang nonton video ini tanpa kabel, karena itu manfaat dari internet atau jaringan komputer berdasarkan atau tanpa kabel ya, maaf, dengan jaringan komputer yang termasuk kategori tanpa kabel. Nah, kalau ada pertanyaan mana yang bagus pakai kabel atau tidak, tergantung dari tujuan dibuatnya jaringan tersebut. Contoh, kalau UNBK itu tidak boleh menggunakan tanpa kabel, tapi harus menggunakan kabel karena untuk keamanan tertentu. Ya. Atau misalkan kita perlu membuat jaringan di sekolah dikarenakan jaraknya terlalu jauh, kalau menggunakan kabel itu akan membuat biaya menjadi lebih mahal, ya gunakanlah tanpa kabel. Jadi sekali lagi, dua-duanya punya kelebihan. Tergantung tujuan dari pembuatan jaringan itu seperti apa. Ya, jadi itulah jaringan komputer yang berdasar kepada media penghantar. Yang ketiga, atau yang terakhir, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada jaringan komputer client server. Nah, klien itu kalau biasa kita gunakan bahasa sehari-hari ya yang dilayani. Kalau di bank itu klien itu berarti nasabah. Kalau server itu berarti serve, melayani, berarti server itu pelayan. Jadi di dalam sebuah jaringan komputer ada satu atau lebih yang berfungsi sebagai pelayan atau server. Di luar itu semuanya yang tergabung ke dalam jaringan tersebut dinamakan sebagai klien. Dengan tugasnya ya punya tugas masing-masing. Kalau saya contohkan lagi di UNBK, biasanya itu harus ada satu server dan yang lainnya berfungsi sebagai klien. Jadi server itu melayani kebutuhan dari klien. Dan klien akan terlayani, akan diatur oleh server ini. Yang kedua, jenis jaringan komputer berdasarkan fungsi adalah peer-to-peer. Nah, kalau peer-to-peer, dia itu tidak punya server. Jadi semua komputer yang tergabung dalam jaringan komputer memiliki kedudukan yang sama, memiliki fungsi yang sama, tidak ada klien, tidak ada server. Semua sama, rata. Bisa saling mengakses. Mana yang digunakan yang baik? Tergantung dari tujuannya juga. Kalau di UNBK itu harus menggunakan client server. Tapi mungkin kalau di jaringan-jaringan yang lain hanya untuk mengakses printer secara bersamaan, hanya untuk berbagi data, cukup mungkin bisa menggunakan tipe peer-to-peer. Nah, itu jenis-jenis dari jaringan komputer. Kalau untuk sejarah jaringan komputer ini tidak perlu saya jelaskan, jadi silakan kalian untuk mencari materi itu karena cukup dibaca saja mungkin ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kitab dibutuhkan untuk membuat jaringan ini karena untuk lebih mengefisiensikan dan efektifkan kinerja kita. Ya, sekali lagi, jadi jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer dua atau lebih yang saling berhubungan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam jaringan itu akan lebih cepat. Nah, untuk materi kali ini saya kira cukup sekian. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Sekali lagi, tugasnya tidak perlu lagi ditulis di kertas ya. Kalian langsung saja isi di Google Form-nya, langsung kirim saja, tanpa perlu untuk menulis lagi di buku catatan atau di kertas. Oke, mungkin hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Sekian, mudah-mudahan sekali lagi kita selalu ada dalam kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.